Job hugging telah menjadi fenomena di kalangan pekerja belakangan ini. Fenomena job hugging berbanding terbalik dengan job hopping atau berpindah kerja demi kenaikan gaji. Pada 2021 hingga 2022, job hopping lebih populer, namun kini makin jarang karena generasi muda takut melepaskan pekerjaan. Kenapa job hugging jadi tren baru di kalangan pekerja dan apa dampaknya bagi dunia kerja? Untuk mengelaborasi hal ini sudah bergabung melalui sambungan virtual Managing Director Headhunter Indonesia, Haryo Utomo Suryo Sumarto. Selamat pagi Mas Haryo. Selamat pagi Mas Yuda. Ya, ini saya juga baru mendengar nih fenomena job hugging ya. Boleh jadi saya atau mungkin beberapa pemirsa juga bagian daripada job hugging nih saat ini. Apalagi kalau kita bicara mengenai kondisi ekonomi saat ini, susah cari pekerjaan baru, lowongan pekerjaan tidak banyak. Nah, job hugging ini seakan jadi pilihan untuk bertahan di kondisi saat ini. Betul. Bagaimana Mas Haryo melihat fenomena ini, Mas? Baik, ini sebenarnya adalah sebuah fenomena baru, Mas Yuda. Jadi saya mengistilahkan membuat definisi secara sederhana, job hugging ini adalah ketika seorang karyawan check in physically, but check out emotionally. Nah, ini jadi dalam artian dia setiap hari akan datang ke kantor, tapi boleh dibilang mirip seperti zombie, hanya melakukan apa yang harus dilakukan, tidak kurang, tidak lebih, sehingga ketika diminta untuk melakukan hal-hal yang sifatnya inovatif, out of the box, dan kemudian juga memberikan lebih dari yang diminta, ini kayaknya akan menjadi sebuah keberatan tersendiri. Nah, betul tadi seperti Mas Yuda sampaikan, salah satu penyebabnya itu adalah karena kondisi perekonomian yang memang belakangan ini sedang kurang baik-baik saja. Kita bisa lihat Mas Yuda, begitu banyak berita seperti kemarin di Bekasi ketika ada job fair yang dihadiri oleh 25.000 orang, itu seakan-akan menunjukkan bahwa saat ini sepertinya mencari pekerjaan itu sangat sulit, sehingga orang yang sudah memiliki pekerjaan itu memilih untuk melakukan job hugging. Gambarannya kurang lebih seperti itu Mas Yuda. Kondisi ekonomi, kemudian persaingan, boleh jadi juga salah satu alasan. Kalau kita melihat saat ini dengan lapangan pekerjaan yang tidak terlalu banyak, tapi banyak sekali persaingan dan ketat kondisi ini mengakibatkan saya mungkin juga pemirsa lain berpikir bahwa saya mendingan bertahan dulu nih daripada coba jadi kutu loncat karena tidak ada lowongan juga. Bagaimana Anda melihat kondisi saat ini terkait dengan persaingan juga Mas Haryo? Ya, jadi gini Mas Yuda, kalau saya melihatnya job hugging ini sebetulnya dari dua sisi ya. Jadi kalau seandainya ada seorang karyawan memilih untuk secara sadar melakukan job hugging karena sadar bahwa kondisi di luar sana sedang tidak baik-baik saja, tapi dia berusaha untuk berkontribusi secara optimal bagi kemajuan perusahaan karena mungkin kondisi perusahaan juga sedang tidak baik-baik saja, maka ini adalah job hogging yang saya katakan dalam konteks yang positif. Tapi ketika kita melakukan job hugging secara sadar, di mana kita lebih melihatnya ini adalah bentuk defensif kita, karena kita melihat situasi di luar sana sedang tidak baik-baik saja, kita merasa tidak nyaman di perusahaan, tapi karena takut dengan konsekuensi yang ada di luar, maka memutuskan bertahan dan tidak berkontribusi, maka inilah yang saya sebut sebagai job hugging dalam pengertian yang negatif. Nah, tentunya ini akan membawa konsekuensi, baik bagi karyawan maupun bagi perusahaan, Mas Yuda. Kenapa? Karena bagi perusahaan, semakin banyak orang yang melakukan job hugging di dalam perusahaannya dalam pengertian yang konteks negatif, maka perusahaan ini akan stagnan. Tapi kalau misalnya lebih banyak karyawan yang melakukan job hugging dalam pengertian yang positif, artinya mereka loyal, kemudian mereka berusaha untuk berkontribusi lebih, maka ini diharapkan bisa mendorong kemajuan perusahaan ke depan. Jadi kita bisa melihatnya dari dua persepsi. Meskipun di media dan pada kenyataannya, istilah job hugging ini lebih banyak mengacu pada job hugging yang dalam pengertian negatif tadi, sudah. Apakah ini berarti sudah ada ilusi keliru bahwasanya loyalitas itu berbanding lurus dengan kreativitas, kinerja, dan produktivitas. Tapi tadi mengutip perkataan Anda hanya check-in secara physically tapi emotionally check out, tidak merasa banded dengan perusahaan, tidak merasa lagi ini bagian dari bentuk profesionalitas dia. Bagaimana Anda melihat ini sehingga negativity ini bisa menjadi suatu blessing, perusahaan mendapatkan keuntungan, karyawan juga bertahan tapi juga merasa nyaman, Mas? Nah, kalau misalnya kita bicara berarti dalam hal ini tentunya itu semua harus dimulai dari keterbukaan komunikasi, Mas Yuda. Jadi dalam hal ini tentunya karyawan harus tahu apa ekspektasi perusahaan terhadap karyawan yang bersangkutan. Sementara di sisi lain, perusahaan juga harus mengkomunikasikan kondisi perusahaan sekarang ini seperti apa. Karena kita tahu berita di luar sana, mungkin CNN juga memberitakan, Mas Yuda,
bahwa banyak perusahaan yang saat ini masih sering melakukan perampingan efisiensi dalam bentuk layoff ataupun PHK. Dan ini sebetulnya bisa dicegah kalau seandainya perusahaan mengkomunikasikan kondisi perusahaan sedang tidak baik-baik saja dan ada konsekuensi kita untuk melakukan PHK. Sehingga untuk mencegah PHK terjadi, maka apa yang diharapkan perusahaan dari karyawan. Ini kalau seandainya dikomunikasikan secara terbuka, maka kita bisa menciptakan job hugging yang sifatnya positif tadi. Tapi kalau seandainya itu tidak dikomunikasikan, karyawan job hugging secara negatif, mereka hanya berpikir bahwa kondisi di luar sedang tidak baik-baik saja, saya tidak nyaman bekerja di perusahaan ini, tapi saya tidak berani untuk memutuskan untuk keluar dan mencoba mencari pekerjaan baru, maka ini nanti ketika PHK dilakukan akan membawa dampak dan konsekuensi yang tentunya tidak kita harapkan. Nah, ini yang kemudian pada akhirnya kembali ke pertanyaan Mas Yuda, menurut saya komunikasi yang terbuka, dialog dua arah antara karyawan dengan perusahaan ini memang harus dioptimalkan untuk mencegah fenomena job hugging, khususnya dalam konteks negatif, itu justru malah menjadi bumerang bagi perusahaan. Mas Aryo, Anda sebagai headhunter pasti pernah dan saat ini menghadapi karyawan-karyawan yang mencoba mengapply dengan mereka pengalaman cukup panjang. Apakah Anda secara personal bisa menilai mereka bertahan di sana sebagai bentuk loyalitas ataukah memang ini merupakan bagian daripada job hugging, Mas? Seperti apa dari headhunter ataupun mungkin tim rekrutmen melihat ini, Mas? Baik. Mas Yuda, ini ada fenomena menarik bahwa beberapa kali ini saya menghubungi kandidat dengan posisi yang cukup senior, pengalaman kerja yang cukup panjang, dan beberapa kali saya ditolak. karena mereka memang merasa bahwa Mas Aryo, saya tidak ada masalah dengan perusahaan saat ini, saya merasa nyaman bekerja di dalamnya, dan saya merasa masih bisa tumbuh dan berkembang di dalamnya. Padahal sebetulnya, kalau misalnya kita bicara dari sisi remunerasi yang ditawarkan oleh klien saya, Mas Yuda, ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang mereka terima sekarang. Yeah. Artinya sebetulnya sekarang ini, iming-iming, tanda kutip ya, iming-iming dalam bentuk remunerasi, itu sudah tidak efektif untuk menarik kandidat terbaik untuk keluar dari perusahaannya sekarang. Karena mereka melihat efek jangka panjang. Ketika saya sudah bekerja di perusahaan ini selama bertahun-tahun, kemudian saya pindah ke perusahaan baru, belum tentu saya akan bisa cocok di sana, belum tentu saya bisa cocok dengan atasan saya, dengan lingkungan saya, dengan anggota tim saya, sehingga mungkin justru kinerja saya anjlok di perusahaan baru. Dan inilah yang ditakutkan, dan kemudian pada akhirnya membuat mereka melakukan job hugging. Tapi kembali, Mas Yuda, ketika mereka melakukan job hugging, dalam artian karena mereka merasa masih bisa berkontribusi di perusahaan tempat mereka bekerja sekarang, dan kemudian juga mereka merasa masih bisa tumbuh dan berkembang, ini adalah penolakan yang menurut saya positif. Job hugging dalam artian positif. Tapi yang kita berusaha untuk telaah lebih jauh itu adalah sebetulnya saat ini yang menjadi permasalahan itu ketika orang-orang yang ada di perusahaan saat ini sebetulnya sudah tidak menunjukkan kinerja terbaik, Mas Yuda, tapi mereka istilahnya sulit untuk digeser. Ya. Kenapa? Karena mungkin masa kerjanya yang panjang, sehingga membutuhkan kompensasi dalam jumlah besar untuk memberikan pesangon PHK kepada orang tersebut. Nah, ini yang menurut saya harus diperhatikan oleh perusahaan, dan karyawan tentunya juga harus memperhatikan bahwa ketika mereka secara sadar melakukan job hugging dalam konteks negatif yang tadi saya sampaikan, ini sebenarnya memberatkan kedua belah pihak, baik perusahaan maupun karyawan itu sendiri. Iya. Saya tertarik dengan statement Anda terkait dengan stagnasi dari karir ya ataupun promosi, di mana pastinya ini juga berpengaruh terhadap remunerasi, kemudian berpengaruh terhadap bagaimana kesempatan sosok tersebut mendapatkan peluang lebih tinggi lagi dari segi jabatan. Nah, dengan keterbatasan ini, bagaimana perusahaan juga bisa menyikapi sehingga tetap bisa mempertahankan SDM yang berkualitas mumpuni, tapi di sisi lain mungkin boleh jadi memang tidak banyak peluang dia untuk naik karirnya. Tapi di sisi lain juga kita tahu peluang di luar juga tidak mudah. Bagaimana ini dari pihak perusahaan terutama kalau saya melihat ini? Betul. Jadi sebetulnya kita bisa menyikapi kalau dari sisi perusahaan, perspektif perusahaan, Mas Yuda. Saya melihatnya adalah job hugging ini kalau seandainya memang dilakukan oleh orang-orang yang kontribusinya bagus, kinerjanya maksimal gitu ya. Itu yang sebetulnya justru malah harus kita upayakan dengan berbagai cara untuk mereka bisa bertahan.
tentunya yang kita harus perhatikan kalau dari sisi perusahaan ada 5 hal, Mas Yuda. Yang Ya. pertama adalah terkait dengan remunerasi. Nah, remunerasi ini apakah memang sudah sesuai dengan standar di market? Karena bisa jadi seperti yang tadi saya sampaikan, banyak perusahaan di luar sana yang ingin merekrut kandidat terbaik itu dengan iming-iming gaji yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang diterima oleh karyawan kita sekarang. Itu yang pertama, dari sisi remunerasi. Kemudian yang kedua, dari sisi intelektual, apakah mereka ini dikembangkan secara intelektual, sehingga di situ perlu perusahaan melihat bahwa apakah kita menyusun program learning and development yang memang membuat karyawan kita semakin kompeten. Nah, kemudian yang ketiga yang harus diperhatikan itu adalah juga reputasi perusahaan. Ini penting, Mas Yuda, karena beberapa kali saya menemukan kandidat yang ingin keluar dari sebuah perusahaan karena mereka melihat bahwa praktek bisnis yang dilakukan oleh perusahaan ini tidak etikal. Nah, ini otomatis akan berpengaruh pada reputasi perusahaan dan berpengaruh pada bagaimana karyawan mempersepsikan bekerja di perusahaan tersebut untuk tidak merusak reputasi pribadi mereka sebagai profesional. Kemudian yang keempat, Mas Yuda, itu adalah hal-hal yang terkait dengan emosi, terkait dengan emosional. Apakah mereka merasa nyaman bekerja di perusahaan itu? Ketika psychological safety terjadi, hubungan dengan atasan baik, hubungan dengan rekan kerja baik, hubungan dengan anggota tim baik, itu boleh dibilang meminimalisir kemungkinan karyawan untuk mengundurkan diri. Dan 4 hal itu, Mas Yuda, itu hanya bisa ditentukan oleh siapa? Faktor yang kelima adalah top level management. Karena top level management lah yang membuat policy-policy itu supaya apa? Supaya karyawan bisa bertahan. Nah, 5 hal ini saling terkait dan diharapkan ketika 5 hal ini dilakukan oleh perusahaan, maka karyawan-karyawan terbaik itu akan lebih tahan terhadap godaan-godaan yang ada di luar sana. Iya, menarik sekali. Mas Aryo, terakhir nih Mas Aryo, Anda melihat fenomena job Siap. hugging ini seperti apa ke depannya? Apakah ini ya temporary terkait dengan kondisi ekonomi baik secara internal maupun global, ataukah memang akan bertahan mengingat memang kondisi seperti ini menjadi suatu fenomena baru yang tidak bisa ditampilkan oleh para perusahaan dan para pekerja sendiri? Baik, saya melihatnya dari 2 sisi, Mas Yuda. Jadi yang pertama adalah faktor eksternal. Betul seperti Mas Yuda tadi sampaikan, memang ada faktor-faktor ekonomi. Dalam hal ini, untuk konteks Indonesia, saya melihatnya adalah di Indonesia job hugging terjadi itu karena faktor-faktor eksternal. Kondisi ekonomi yang sedang tidak menentu, kemudian kondisi market yang memang sedang kurang baik, dan faktor internal. Nah, faktor internal ini datang dari si karyawannya sendiri. Kita bisa melihat ada preferensi berbeda antara Gen X, Gen Y atau milenial dengan Gen Z. Nah, ini mereka sepertinya sekarang ekspektasinya dalam bekerja itu berbeda-beda. Kalau Gen X, karena usia mereka mungkin yang sudah semakin mendekati masa pensiun, mereka membutuhkan stabilitas, Mas Yuda. Sementara millennials, mereka butuh tantangan, tapi mereka takut untuk melihat ada apa di luar sana. Dan sementara untuk Gen Z, nah ini tantangannya adalah bagaimana Gen Z ini bisa kita optimalkan kreativitasnya dan kita bisa akomodasi kebutuhan-kebutuhan emosionalnya sehingga Gen Z ini itu bisa bertahan lama bekerja di perusahaan kita, berkontribusi dan tidak menjadi job hopper. Mas Aryo, sangat menarik sekali perbincangannya di pagi hari ini. Semoga memberikan suatu insight terkait dengan job hugging. Bahwasanya ada sisi positif, sisi negatif. Dan bagi pekerja seperti saya, harus terus mengakselerasi kemampuan diri untuk terus bisa bersaing ya dengan kondisi apapun. Dan juga dari pihak perusahaan harus membuka jalur komunikasi yang baik. Memberikan kesempatan juga karyawan untuk tumbuh, berkembang sesuai dengan bakat, kemampuan, dan juga promosi yang proporsional juga tentunya. Dan remunerasi juga. Terima kasih untuk perbincangannya. Dan ada tambahan satu lagi. Mas Yuda. Ada tambahan satu lagi. Jadi untuk tadi para karyawan yang mungkin sedang merasakan bahwa saya job hugging, tapi dalam konteks negatif, mungkin karena dia sudah tidak bahagia bekerja di perusahaannya, maka apa yang harus dilakukan? Yang pertama betul, Mas Yuda tadi sampaikan sudah lakukan upskill, pengembangan kompetensi, karena masih banyak karyawan ini yang melihat dirinya itu bukan sebagai aset, Mas Yuda. Jadi bagaimana karyawan bisa memposisikan diri sebagai aset yang berkontribusi bagi kemajuan perusahaan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, membuka network yang lebih luas. Ini kan. Kemudian yang ketiga adalah memastikan bahwa kalaupun seandainya kita merasa stagnan di posisi sekarang, maka tidak salah untuk kita menjajaki melakukan side hustle ke depannya. Dan yang terakhir tentu saja kita harus merubah mindset bahwa apapun kondisi di luar sana yang terjadi di luar kontrol kita, maka kita harus menyikapinya dengan lebih bijak dan kembali pada bagaimana kita menyikapi hal-hal tersebut, Mas Yuda.
Menarik sekali Mas, sangat memberikan insight. Terima kasih untuk perbincangannya 15 menit kurang. Terima kasih banyak Mas sekali Yuda. hari ini ya. Salam sehat selalu Mas. Terima kasih.